Halo pecinta film zombie, gimana kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Dan bagi yang menjalankan ibadah puasa, semoga ibadah puasanya dilancarkan. Amin. Mimin ucapkan selamat datang kembali buat kawan-kawan yang selalu meramaikan channel ini. Dan buat yang baru pertama kali berkunjung, Mimin ucapkan selamat bergabung. Mantap. Pada kesempatan ini, Removie akan mendongengkan sebuah film animasi berjudul Resident Evil Vendetta yang rilis tahun 2017. Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, so kita buka pintu teaternya. Diperlihatkan Chris Redfield, seorang tentara BSAA atau Bioterrorism Security Assessment Alliance, mendapatkan sindiran dari rekan di sebelahnya lantaran Chris dianggap sebagai pahlawan spesialis menghadapi zombie. Namun Chris mengatakan akan tiba masa di mana kau harus menghabisi keluarga dan temanmu yang terinfeksi, atau kau yang akan terbunuh oleh mereka. Jadi misi mereka adalah menangkap Glenn Arias, seorang buronan internasional untuk penyelundupan senjata, termasuk senjata bioorganik. Chris menambahkan seorang agen yang dikirim bernama Katie White telah menghilang beberapa minggu yang lalu. Singkat waktu, mereka sampai di depan sebuah kastil tua yang berada di dalam hutan. Karena pintu yang tidak terkunci, mereka pun merangsek masuk dan tidak melihat apa-apa. Clear. Untuk itu, mereka pun memutuskan berpencar ke beberapa sudut bangunan. Kelompok yang sampai di kamar mencoba membuka sebuah selimut yang ternyata hanya menutupi sebuah mobil remote. Namun ketika diangkat, mobil tersebut pun bergerak. Manakala melihat ke belakang, seorang anak kecil berjalan ke arah mereka sembari tersenyum lalu menyerang. Mendengar suara tembakan tadi, kelompok Chris langsung menghampiri tapi tidak melihat apa-apa. Ketika rekannya mencoba mengambil mobil remote tersebut, secara mengejutkan ada yang menarik dia ke bawah kasur. Rupanya banyak zombie yang bersembunyi di sana. Lantaran sang rekan yang telah terinfeksi, maka Chris harus menghabisi dia. Di ruangan lain, komandan yang sedang meminta evakuasi darurat tiba-tiba diserang oleh satu zombie. Kemudian dia memerintahkan anak buahnya untuk pergi. Sialnya, mereka langsung terpotong akibat melewati jebakan kawat tajam yang dipasang oleh Glenn. Kembali pada Chris, karena terlalu banyak zombie yang mengejar, dia memutuskan untuk meloncat melalui jendela. Namun dia langsung disambut oleh Glenn yang ternyata memiliki kemampuan bela diri melebihi Chris. Di sana, Glenn menunjukkan produk buatannya, yaitu Katie yang sudah menjadi zombie. Keunggulan produk zombinya adalah mereka tahu perbedaan antara kawan dan lawan. Kemudian Glenn pergi diiringi kedatangan banyak zombie. Untung saja helikopter penjemput datang dan langsung menghabisi para zombie termasuk Katie. Beberapa tahun yang lalu, Glenn sedang melaksanakan acara pernikahan, tapi tiba-tiba muncul drone pengebom yang meledakkan tempat tersebut. Naas, dalam kejadian itu hanya Glenn yang selamat. Jadi semua yang Glenn lakukan adalah untuk membalaskan dendamnya. 4 bulan kemudian di Chicago, Profesor Rebecca Chamber sedang meneliti virus yang mengubah orang menjadi zombie. Saat ini, pemerintah masih menutupi serangan-serangan yang dilakukan oleh para zombie lantaran tidak ingin membuat masyarakat panik. Rebecca sedang menjalankan simulasi vaksin dan teknologi saat ini bisa membuat sampel dalam waktu singkat. Karena Dr. Aaron mengatakan hari ini mereka mendapat kiriman jasad terinfeksi yang cukup banyak, maka Rebecca meminta dia untuk segera mengambil sampel tersebut. Sampai di sebuah lorong, ketika Dr. Aaron melihat penutup saluran udara yang terbuka, tanpa diduga dia diserang oleh seseorang. Kembali pada Rebecca, simulasi vaksin yang dia buat telah selesai dan bisa langsung dipindahkan ke jarum suntik yang tersimpan di unit pendingin. Kemudian listrik padam dan jendela terkunci.
Di sudut lain, anak buah Glenn memasukkan gas ke dalam saluran udara sehingga bisa menyebar dengan cepat. Rebecca yang mulai terinfeksi memutuskan pergi ke unit pendingin untuk menginjeksikan prototipe vaksin yang telah dia buat. Beruntung vaksin tersebut berhasil menghentikan infeksinya. Lalu Rebecca menyimpan hasil penelitiannya tersebut. Ketika di luar ruangan, Rebecca melihat Dr. Aaron yang telah menjadi zombie dan langsung menyerang dia. Sehingga untuk mempertahankan diri, Rebecca menghancur leburkan Dr. Aaron menggunakan apar. Setelah itu, dia masuk ke dalam ruangan dan bersembunyi di bawah meja. Mendengar ada suara, Rebecca mencoba melihat. Namun secara mengejutkan muncul zombie yang menyerang, tapi bisa dia atasi. Di sudut lain, anak buah Glenn melemparkan sebuah granat yang mana ledakannya membuat kaca pecah dan para zombie dapat merangsek masuk. Untung saja Chris dan pasukannya berhasil menyelamatkan Rebecca. You alright? Beberapa waktu kemudian, Rebecca memperlihatkan data jika uji vaksinnya telah berhasil. Lalu Chris mengatakan bahwa mereka sedang mengejar Glenn Arias, orang yang mengambil alih Neo Umbrella dan operasi Tricell. Menurutnya, Glenn menjual dan menciptakan senjata bioorganik pada jaringan internasional. Setelah Chris mengetahui bahwa hasil riset Rebecca adalah yang paling pesat di dunia, maka Chris langsung pergi menemuinya. Sayang, informasi tersebut telah bocor sehingga saat Chris sampai, lab Rebecca sudah hancur berantakan. Selanjutnya, mereka pergi ke pegunungan Rocky di Colorado. Di sana, mereka menemui Leon untuk meminta bantuan. Sempat terjadi ketegangan antara Chris dan Leon yang seolah tidak peduli lagi dengan masalah senjata bioorganik. Tanpa disadari, anak buah Glenn sedang mengawasi mereka. Dan Glenn memerintahkan untuk membawa Rebecca hidup-hidup serta menghabisi yang lainnya. Leon sudah muak harus terus melawan zombie dan orang yang menciptakannya. Seluruh rekannya juga lenyap dalam misi dan masalah tidak ada habisnya. Kemudian Rebecca menanyakan apakah Leon hanya akan berdiam diri dan menyalahkan diri sendiri. Rebecca mengambil sampel darahnya sembari menjelaskan jika virus itu sudah ada di dalam tubuh semua orang, mereka hanya perlu mencari tahu pemicu untuk mengaktifkan virus tersebut. Rebecca telah menciptakan vaksin dan sudah mencoba pada dirinya sendiri. Tapi dia tidak tahu apakah vaksin itu juga akan berhasil pada orang lain. Jawabannya ada pada sampel darah miliknya. Dan Rebecca berpesan jika dia mati, serahkan sampel ini ke lab yang dapat dipercaya. Lalu dia pun pergi. Sampai di toilet, Rebecca langsung diculik oleh anak buah Glenn. Di tempat lain, tiba-tiba seorang penjahat bernama Patricio yang telah mencelakai unit Leon datang untuk meminta tolong. Patricio berkata dia telah mengetahui terlalu banyak sehingga mereka akan menghabisi dia dan keluarganya. Ketika mereka menanyakan apa yang Patricio ketahui, tanpa diduga datang pasukan dan satu monster yang langsung memberondong mereka dengan membabi buta. Lantas Patricio yang tertembak memberikan ponselnya dan meminta mereka untuk menyelamatkan keluarganya. Di sana terlihat Rebecca yang sudah tidak berdaya diculik oleh anak buah Glenn. Beberapa saat kemudian ponsel Patricio berdering dan ternyata berasal dari istri dan anaknya yang ketakutan. Tapi tanpa berkata apapun, Leon mematikan ponsel tersebut. Lalu Chris kembali meminta bantuan Leon. Di tempat lain, Rebecca yang baru saja siuman mendapati dirinya sudah mengenakan gaun pengantin. Glenn juga telah membangkitkan para tamu undangan yang dulu hadir pada acara pernikahannya. Rebecca berkata senjata biologis Glenn tahu siapa yang harus mereka serang. Itu nilai jual tinggi untuk memasarkan senjata. Glenn juga telah mencampurkan virus dasar ke dalam sumber air minum utama. Kemudian menyebarkan pemicu melalui udara agar virus tersebut aktif. Lalu agar orang-orang yang dianggap teman tidak diserang, maka orang tersebut harus disuntikan dengan sebuah vaksin. Namun Glenn mengatakan bahwa vaksin Rebecca belum sempurna karena seharusnya dia tidak akan diserang lagi setelah mendapatkan vaksin yang tepat. Di waktu yang sama, menggunakan laptop milik Rebecca, Chris dan Leon juga mengetahui cara kerja teror virus tersebut.
Mereka telah mencoba mencari informasi dari memory card yang ada di ponsel Patricio. Kembali pada Glenn yang menunjukkan foto pernikahannya sebelum terjadi pengeboman, dan sang istri sangat mirip dengan Rebecca. Menganggap ini sebuah takdir, maka Glenn berniat menikahinya, tapi Rebecca menolak. Di tempat lain, Chris dan Leon mendapatkan informasi bahwa tangki yang diberi label dengan huruf A berwarna hijau merupakan vaksin yang siap disebarkan. Namun lokasinya belum diketahui. Tapi Rebecca telah memberikan PIN pada tempat-tempat yang memungkinkan untuk menyimpan vaksin tersebut. Dari markas Glenn diberangkatkan beberapa truk tangki berisi virus pemicu. Sampai pada titik yang sudah ditentukan, truk tersebut menyemprotkan virus yang membuat banyak warga kota berubah menjadi zombie. Di sebuah pesawat, Chris memastikan semua rekannya telah menerima vaksin Rebecca. DC memberitahu bahwa virus tersebut tidak tahan terhadap panas. Jadi misi mereka adalah: pertama, meledakkan tanker; kedua, menyelamatkan Rebecca; ketiga, mendapatkan vaksin lalu menyebarkan di kota; dan keempat, menangkap Glenn Arias. Lalu misi pun dimulai. Begitu menemukan satu truk tangki, Leon langsung meledakkannya menggunakan granat. Namun terdengar suara erangan dari dalam mobil yang menjaganya. Lalu keluar anjing zombie yang langsung menyerang Damian. Melihat itu, Leon memancing para anjing zombie pergi, sedangkan Chris akan meledakkan beberapa tangki lagi. Parahnya, ternyata anjing zombie yang seperti mutan ini bisa mengimbangi kecepatan motor Leon, tapi dengan epic Leon berhasil menghabisi mereka. Pada waktu yang sama, lantaran Rebecca yang sudah divaksin, maka Glenn menyuntikkan virus pemicu yang lebih kuat, sehingga dia bisa membuat virus yang lebih kuat lagi. Sementara DC dan Nadia telah berhasil meledakkan 3 truk tangki dan masih terus mencari yang lain, Chris memutuskan pergi ke markas Glenn. Sampai di sana, Chris langsung disambut dengan suara Glenn yang mengatakan bahwa dalam 20 menit lagi Rebecca akan menjadi sangat kuat. Dari ruang kontrol, Glenn melepaskan beberapa zombie. Di sisi lain, Rebecca mulai menunjukkan gejala. Chris yang sudah terlatih menghadapi zombie dengan sigap membantai mereka semua. Datang Leon dengan menggunakan motornya, lalu muncul lebih banyak zombie yang menyerang mereka. Mengingat Rebecca yang tidak memiliki banyak waktu, maka mereka memutuskan untuk berpencar. Setibanya di atas, Chris langsung menghabisi 2 orang penjaga pintu dan 1 orang dokter. Setelah itu, muncul monster besar yang langsung menghajar dia. Tapi Chris berhasil membakarnya dengan sebuah granat. Menyadari waktu yang tersisa kurang dari 10 menit, Chris memaksa sang dokter mengatakan lokasi vaksinnya. Beberapa saat kemudian, Chris membawa Rebecca ke atap, namun ternyata langsung disambut dengan tembakan dari Glenn. Kemudian terjadi pertarungan sengit antara Chris dan Glenn. Di atas atap, kaca yang pecah, Chris melemparkan Glenn hingga ke dasar. Rupanya monster yang tadi terbakar masih hidup, dan Glenn memerintahkan dia untuk melepaskan segelnya, sehingga Glenn bisa bersatu dengan sang monster. Monster tersebut langsung memanjat ke atas dan menangkap Chris. Sejurus kemudian Leon datang dengan motornya, tapi Leon juga langsung ditangkap dan dilempar. Ketika sang monster sibuk bertarung melawan Leon, Chris berhasil menemukan vaksin, dan waktu yang tersisa kurang dari 3 menit lagi. Saat Leon yang tertangkap sudah tidak ada harapan lagi, tiba-tiba dari pesawat, Nadia menembakkan laser yang sangat dahsyat, namun hanya mengenai sebagian tubuhnya. Sehingga Glenn yang kesal langsung melompat ke pesawat mereka. Melihat itu, Leon melepaskan motornya hingga tersangkut, lalu meledakkannya bersama Glenn. Sial, Glenn masih bisa memanjangkan cakarnya.
Tapi tidak lama kemudian Chris langsung meledakkan sang monster. Selang beberapa saat, Rebecca yang mendapatkan vaksin mulai berangsur membaik. Lantas beberapa jam kemudian mereka menjalankan misi yang terakhir, yaitu menyebarkan vaksin di seluruh kota. Benar saja, para warga yang telah menjadi zombie berubah kembali menjadi manusia. Di pesawat Rebecca berkata, akhirnya mereka berhasil mengalahkan penjahatnya lagi. Semoga saja dunia bisa menjadi lebih aman. Sementara di markas Glenn, terlihat anak buahnya yang menatap dengan penuh dendam. Oke, terima kasih sudah menonton sampai pada akhir konten ini. Mohon maaf atas ketidaksempurnaan dari kami. Semoga terhibur dan sehat selalu. Mantap.